Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras di sejumlah pasar di Jawa Tengah naik. Beras jenis premium dijual seharga Rp15.500 per kilogram. Kebakaran TPA sampah Desa Pegongsoran, Kabupaten Pemalang tak kunjung padam. Dikhawatirkan timbulkan polusi udara. Meski baca pres Anies Baswedan gandeng Caimin jadi wakilnya, maju pada Pilpres 2024, PKS tetap dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Selain kebakaran lahan, kemarau panjang telah menyebabkan debit air di waduk atau bendungan menyusut drastis. Hal ini terlihat di Waduk Malahayu di Brebes. Akibatnya banyak areal tanaman pertanian yang terancam gagal panen. Kondisi air bendungan atau Waduk Malahayu di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes telah menyusut drastis. Penyusutan debit air terjadi akibat fenomena alam El Nino. Volume air waduk yang biasanya 32 juta meter kubik, saat ini tersisa tinggal 6 juta meter kubik. Jumlah ini harus dipergunakan 4 juta meter kubik untuk mengairi 12.000 hektar sawah warga. Jika tidak turun hujan dalam beberapa hari ke depan, diprediksi air waduk akan habis dalam 15 hari. Produksi sawah petani pun terancam gagal. Untuk saat ini volume bendungan Malayu tinggal 6 juta. Volume penuhnya berapa? Untuk volume penuh kita kapasitas di 32 juta. 3 juta. Dengan kondisi yang cuma 6 juta itu apa yang dilakukan untuk mengairi sawah? Kita di volume 6 juta ini maka sesuai rapat alokasi air di PTD itu ada jadwal, Pak. Jadi jadwal 53, 5 ngalir, 3 tutup. Ya. Itu untuk mengairi berapa ribu hektar? Itu 12.000 hektar, Pak. Di untuk TI Jenggelo, Kabupaten sama Kabupaten. Para petani kini diimbau memilih menanam palawija atau bukan padi yang bisa tumbuh subur di tengah musim kemarau. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Tempat pengolahan akhir TPA sampah Desa Pegongsoran, Kabupaten Pemalang yang terbakar belum dapat teratasi. Jika tidak segera diatasi, kebakaran ini juga dikhawatirkan bisa menimbulkan polusi udara. Sudah 3 hari api yang membakar sampah di TPA Desa Pegongsoran, Pemalang belum dapat dipadamkan secara keseluruhan. Upaya pemadaman terus dilakukan namun belum efektif karena api terus meluas membakar sampah di bagian lain. Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan karena bisa dipicu dari berbagai faktor, salah satunya cuaca ekstrem saat musim kemarau. Namun api diketahui pertama kali muncul pada Jumat malam. Jumat malam, sekitar setengah 12. Itu dari apa? Rembetan dari hutan apa? Jadi kalau kita bicara TPA itu ada 3 kemungkinan sih. Jadi memang dari gas metan, juga faktor suhu alam yang ekstrim, ketiga ya bisa saja tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu kita. Itu munculnya di tengah apa di pinggir? Muncul awannya di pojok pinggir sebelah utara barat. Banyaknya volume sampah membuat pemadam kebakaran sulit menjangkau titik api. Mereka menyiagakan 1 unit mobil damkar di lokasi sebagai antisipasi jika muncul titik api baru. Selain itu, mereka juga terkendala jumlah mobil damkar yang kurang memadai. Kalau kendalanya, Mas, ini yang namanya kebakaran TPA itu kan lokasinya yang terbakar sangat luas, ya. Sehingga kita memang jangkauan ke sana itu yang diperlukan selangnya lebih banyak. Cuman sementara ini selang yang kita miliki memang terbatas. Kayak gitu, itu kendalanya. Kemudian yang kedua, yang namanya sampah sudah terbakar itu kayak sekam, Mas. Api itu semakin dalam. Sehingga usaha kita konsentrasinya pada saat pemadaman itu biar tidak merembet ke lokasi yang lainnya. Jika tidak segera teratasi,
Asap dari kebakaran TPA Desa Pegongsoran dikhawatirkan dapat menimbulkan polusi udara dan akan mengganggu kesehatan warga yang tinggal di sekitarnya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Beberapa waktu lalu, gunungan sampah setinggi 2 meter memenuhi bagian tengah pasar tradisional Gentongan, Klaten. Keberadaan tumpukan sampah dikeluhkan pedagang dan konsumen karena mengeluarkan aroma busuk. Beberapa bagian di Pasar Gentongan Desa Gemblengan Kalikotes, Klaten dipenuhi oleh sampah. Tumpukan sampah dengan tinggi mencapai 2 meter ini sudah dibiarkan sejak 3 bulan lalu. Meski rutin diambil oleh petugas sebanyak 1 kali dalam sepekan, sampah-sampah ini nyatanya tidak terangkut seluruhnya. Akhirnya sampah menumpuk dan mengeluarkan aroma bau busuk. Pedagang dan juga konsumen di Pasar Gemblengan tidak nyaman dengan kondisi seperti ini, sehingga mereka mengeluh. Ngambilnya cuma dikit-dikit, seharusnya kan semua diambil gandeng, gaknya cuma segini, atau ambilnya cuma berapa gerobak, 5 gerobak paling, paling 5 gerobak. Sampah yang menumpuk tidak hanya dari pasar, namun juga ada sampah rumah tangga. Setelah viral di media sosial, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, dan Polri membersihkan tumpukan sampah. Dibutuhkan 6 truk untuk memindahkan sampah ini ke TPA Troketon. Jadi mungkin sistem pengambilannya tidak lancar, juga aksesnya tempat sampahnya tidak mungkin dijangkau, kan susah gitu loh. Jadi kita mengambilnya tidak maksimal gitu. Juga sampahnya itu tidak hanya dari pasar juga, dari warga sekitar juga ada. Rencananya lokasi tempat pembuangan sampah sementara di Pasar Gentongan akan dipindahkan ke area luar pasar agar lebih mudah diangkut oleh petugas. Risna Agung melaporkan dari Klaten. Baca pres dari PDI Perjuangan hadir di tengah-tengah ribuan relawan yang berkumpul di Tolomadu, Kabupaten Karanganyar. Ganjar mengingatkan para relawan untuk militan dan tidak berdiri di 2 kaki. Kedatangan baca pres dari PDIP disambut antusias ribuan relawan dari beragam organ. Dalam orasinya, Ganjar Pranowo kembali menyatakan tekadnya melanjutkan kerja Presiden Jokowi yang telah banyak dirasakan rakyat Indonesia. Ganjar mengingatkan arti penting relawan dalam pemenangan Pilpres. Untuk itu relawan harus militan dan tidak berdiri di 2 kaki. Dan relawan tidak boleh seperti Tarzan. Gandulan ke sana, gandulan ke sini. Kakinya di sana, kakinya di sini, atau di 2 kaki. Ganjar mengingatkan masa jabatannya sebagai gubernur akan berakhir pada 5 September ini. Setelah itu dirinya akan bersama para relawan untuk fokus pada pemenangan Pilpres 2024. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Sementara di Tegal, simpatisan baca pres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, membentuk relawan Gerakan Cinta Prabowo atau GCP. Rencananya gerakan ini akan dibentuk di seluruh Indonesia. Puluhan pendukung dan simpatisan Prabowo Subianto berkumpul di Desa Tuwel, Kabupaten Tegal. Mereka menggelar konsolidasi antar relawan dari sejumlah kecamatan di Kabupaten dan Kota Tegal. Konsolidasi dalam Gerakan Cinta Prabowo atau GCP diakui telah terbentuk di 18 provinsi. Gerakan Cinta Prabowo ini insya Allah sampai bulan September mungkin saya sudah masuk ke Papua. Setelah roadshow menghabiskan Jawa Barat sampai Jawa Timur, saya akan persiapan ke Lampung sampai Aceh. Relawan GCP rencananya akan terus menyebarkan virus cinta Prabowo di masyarakat agar Prabowo dapat memenangkan Pilpres tahun 2024. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Dari kubu baca pres Anies Baswedan terjadi perubahan signifikan.
Akhirnya Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal cawapres mendampingi dirinya. Hal ini membuat Partai Demokrat mundur dari koalisi. Sementara PKS menyatakan tetap dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Penegasan sikap PKS yang tetap dalam koalisi perubahan disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di kantor DPD PKS Kabupaten Sragen pada Minggu siang. Kendati Demokrat menarik dari koalisi perubahan untuk persatuan, PKS belum berencana hengkang. Lantaran dalam musyawarah Majelis Syuro PKS telah memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres dari koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP. Berterima kasih, bersyukur sekali ya dengan masuknya PKB ke koalisi perubahan untuk persatuan KPP ini, sehingga insya Allah ini akan bisa memperkuat, walaupun mungkin ada hal yang terkait dengan Demokrat katanya menarik diri dari koalisi ini, tapi kita masih terus mengusahakan komunikasi agar supaya itu tidak terjadi. PKS menyambut baik deklarasi Anies Baswedan Cak Imin sebagai pasangan Capres-Cawapres serta bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.